Sebagai Gubernur Kota Medan, tolong kami Pak Henry Septa sebagai Wali Kota Padang, Pak Adman. Ya, tolong kami di sini Pak, tolong pulangkan kami. Bapak siapa? Bapak Ahmad Fahmi, tolong pulangkan kami. Tolong pulangkan kami. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami Pak Jokowi secepatnya. Tolong pulangkan kami segera Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami segera Pak Jokowi, karena banyak juga yang sudah tidak memiliki gaji dan tidak diberi gaji di sini. Ya. Tolong Pak Jokowi pulangkan kami segera Pak. Tolong Pak Jokowi pulangkan kami semua di sini. Tolong Pak, pulangkan kami segera Pak. Tolong kami Pak Jokowi. Aku mohon bantuannya. Tolong juga kami Pak Jokowi, karena sebagian belum ada yang dapat gaji juga. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Haryanto Suwarno mengungkapkan, modus operandi perekrutan warga negara Indonesia untuk dipekerjakan paksa sebagai online scammer di Myanmar dan Thailand adalah dengan diiming-imingi gaji yang besar. Suwarno mengatakan bahwa ekonomi para korban berada di tahap menengah ke atas dan memiliki keterampilan dalam mengembangkan aplikasi dan website. Mereka awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar dan dijanjikan dapat pulang ke Indonesia setahun sekali. Suwarno mengatakan mereka tak tahu jika mereka ditipu dan langsung dibawa ke Myanmar untuk dipekerjakan sebagai online scamming. Suwarno meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyaring informasi lowongan pekerjaan di media sosial yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang. Wah, ini modus operandinya seperti apa ya? Kan karena kalau dilihat rata-rata dari mereka tuh background pendidikannya tuh menengah ke atas gitu. Kenapa mereka bisa sampai percaya dan akhirnya terjebak di sana tuh? Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan? Iya, jadi modus operandinya online scam ini terjadi itu pada situasi krisis 2020-2021 ketika dunia dilanda COVID. Kemudian ketika 2021 ketika negara membuka kembali, banyak lowongan-lowongan ke sana. Secara pendidikan teman-teman ini adalah mempunyai skill yang luar biasa. Kami katakan punya skill, mereka bisa mengoperasikan teknologi begitu masif. Dan ini kami analisis adalah bahwa di dalam situasi online ini Indonesia adalah konsumen online yang sangat diminati di negara-negara lain. Salah satunya adalah ketika kami berdialog dengan salah satu korban, ketika kami tunjukkan bahwa oh ini ada sebuah aplikasi dari sebuah HP. Dia katakan, oh ini kerjaan saya membuat dan sebagainya. Artinya teman-teman ini mempunyai skill yang sangat luar biasa. Yang menjadi modus operandi adalah memang ada sindikat yang memanfaatkan kerentanan itu. Yang kami katakan, sudah kami kantongi nama yang akan kita laporkan pada hari ini. Inisialnya P sama A, itu tersebar di beberapa daerah dan ada di Jabodetabek. Ini akan kami laporkan bahwa mereka ini harus kemudian segera ditindak. Maka mereka lah kemudian yang punya jaringan internasional. Satu adalah kerentanan teman-teman ketika pasca COVID tidak punya kerjaan, mereka ditawari dengan pekerjaan dengan gaji yang luar biasa. Ke Thailand awalnya teman-teman ini dijanjikan untuk bisa bekerja setahun sekali pulang ke Indonesia, gajinya tinggi dan sebagainya. Tidak tahu menahu teman-teman tiba-tiba kemudian dibawa ke Myanmar, itu kerentanan. Yang kedua adalah memang di dalam praktek perdagangan orang saat ini tidak memandang mereka pendidikan rendah, tinggi dan lain sebagainya, tetapi melihat mereka yang dalam posisi rentan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini terjadi di beberapa negara. Maka kemudian rekomendasinya adalah ketika teman-teman yang hari ini punya skill luar biasa, maka perlu diwaspadai. Online ini juga perlu ada security-nya. Bagaimana kemudian tata kelola informasi soal mekanisme kerja misalkan, ini harus ada screening. Ini ada di platform info misalkan untuk melihat indikasi-indikasi lowongan kerja yang diposting di sebuah media sosial yang sampai hari ini banyak ribuan warga negara Indonesia tertipu dengan media online itu. Maka ini perlu teman-teman media juga membantu kami bahwa ini nggak bisa kemudian hanya ranahnya Kementerian Luar Negeri, Kemenaker, tapi juga ada Kementerian Kominfo untuk men-spreading informasi online yang hari ini menjamur di Indonesia dan orang tidak pandang bulu. Mereka bekerja di mana, kemudian akan dibedakan seperti apa. Tapi kalau kemudian gajinya besar, mereka akan ikut bekerja.